Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baik, untuk slide pertama akan dibacakan oleh M. Arik Winanda. Kepada M. Arik Winanda kami persilahkan. Pemerintah dan rumah tangga. Ada perbedaan dalam cara berpikir antara subjek ekonomi negara dari suatu pihak ke subjek ekonomi rumah tangga dan perusahaan. Di lain pihak, walaupun di kedua belah pihak masih sama melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan harus ada penerimaan sebagai sumber dana guna menunjang suatu pengeluaran. Baik, terima kasih kepada Arik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cecilia. Kepada Cecilia kami persilahkan. Selanjutnya yaitu peranan pemerintah dalam perekonomian. Sebagai pelaku ekonomi, ada tiga peran penting rumah tangga pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Adapun tiga peran penting rumah tangga pemerintah adalah sebagai produsen, konsumen, dan pengendali perekonomian. Peran pemerintah juga terbagi menjadi dua, yaitu sistem kapitalis dan sistem sosialis, di mana sistem kapitalis merupakan pemerintah dapat ikut campur tangan secara aktif maupun secara pasif dalam sistem perekonomian yang menganut paham liberalisme atau kapitalisme. Yang kedua, sistem sosialis, yaitu mengatur sistem perekonomian pada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antar individu dan masyarakat yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu kebincangan dalam perekonomian. Kebincangan dalam perekonomian terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu adanya barang kolektif atau collective goods. Barang kolektif artinya barang dan jasa yang secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar dan bersifat kolektif atau publik. Ciri barang publik terbagi menjadi dua, yaitu tidak bersaing, artinya konsumsi tidak akan mengurangi tersedianya barang dan jasa bagi seseorang atau sekelompok orang lain untuk turut mengkonsumsinya dan tersedia untuk seluruh masyarakat. Yang kedua, tidak eksklusif. Penyediaannya tidak dibatasi pada orang-orang yang bersedia membayar barang dan jasa dan tidak dapat ditarik jika tidak mau membayarnya. Lalu yang kedua, perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial. Biaya privat merupakan biaya penyediaan barang atau jasa kepada orang atau perusahaan yang memasoknya. Biaya privat atau biaya internal yaitu biaya yang ditanggung oleh individu atau perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Biaya sosial atau biaya eksternal yaitu biaya yang ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan. Misalnya biaya polusi sebagai akibat kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu adanya risiko yang sangat besar. Usaha yang mempunyai risiko yang sangat besar tidak akan dijalankan oleh pihak swasta. Contoh, untuk mendirikan sumber tenaga atom atau tenaga nuklir sebagai sumber tenaga listrik diperlukan biaya penelitian yang sangat besar dari waktu yang lama untuk dapat memanfaatkan hasilnya. Yang keempat yaitu sifat-sifat monopoli dari suatu kegiatan. Sifat-sifat khusus yaitu bahwa biaya rata-ratanya cenderung menurun dengan makin banyaknya barang dan jasa yang dihasilkannya. Banyak usaha atau kegiatan yang sebaiknya diusahakan secara monopoli untuk menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu adanya inflasi dan deflasi. Mekanisme pasar tidak dapat mengatasi tekanan-tekanan inflasi maupun deflasi secara otomatis. Akan tetapi, pemerintah dapat mencegah timbulnya inflasi maupun deflasi dengan mempergunakan kekuasaannya. Lalu semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik. Dan yang terakhir, adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Mekanisme pasar golongan lemah akan menjadi semakin miskin. Perusahaan-perusahaan besar melalui persaingan bebas akan menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mampu bersaing. Melalui pajak dan subsidi, pemerintah akan mampu mempersempit jurang perbedaan penghasilan dalam masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Cecilia. Selanjutnya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Eksternalisasi dan barang publik. Eksternalisasi dan barang publik ini terbagi menjadi dua, yaitu tidak bersaing dalam hal konsumtif atau non-rival, consumption sebagai contohnya jalan raya dan pertahanan nasional. Yang dimana konsumsi terhadap jalan raya dan pertahanan nasional oleh seseorang tidak akan mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk mengonsumsikan barang tersebut. Yang kedua adalah tidak menolak dalam pemanfaatannya atau non-exclusion, yang berarti bahwa apakah seseorang bersedia atau tidak bersedia untuk membayar dalam mengonsumsi suatu barang, ia tetap dapat memperoleh manfaat. Non-exclusion berarti tidak dapat membatasi manfaat barang publik itu pada orang-orang tertentu. Sebagai contoh yaitu orang yang sanggup membayar sebagai contoh adalah orang yang sanggup membayarnya saja. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu macam dari kegiatan pemerintah yang akan dibacakan oleh Azira Balkis. Kepada Azira kami persilahkan. Terima kasih pada moderator. Kegiatan pemerintah dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu kegiatan alokasi, yang mana pemerintah mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kegiatan redistribusi. Pemerintah melaksanakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan dengan cara mengadakan pajak atau memberikan subsidi. Yang ketiga yaitu adalah kegiatan stabilisasi, yaitu pemerintah bertindak menstabilisasikan perekonomian dengan menggunakan berbagai kebijakan seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besarnya pemerintahan agreta. Yang terakhir yaitu adalah kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup penduduk pada peningkatan yang layak dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa kegiatan pemerintah meliputi bidang alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pertumbuhan. Jadi dapat disimpulkan, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa maupun tidak berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara juga ilmu yang mempelajari penerimaan dan pengeluaran negara beserta dengan seluruh akibatnya. Keuangan negara didefinisikan juga berdasarkan objek yang meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti uang, barang yang dapat dijadikan milik negara. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Azira. Baiklah, itulah tadi hasil dari diskusi kami dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.